Oke, boleh dong Farah atau Rahma atau Agung silahkan komentar tentang foto yang satu ini. Ayo siapa? Sweet sweet. Iya, iya. Jadi ini ada foto-foto kita. Ini adalah foto kita kerjasama dengan Museum Tsunami. Waktu itu kita sudah melakukan konferensi pers. Nah ini kita sharing ke teman-teman mengenai apa itu aplikasi Calitra. Nah ini juga kita sharing langsung ke pengunjungnya. Calitra itu apa, cara penggunaannya, kita langsung kita jelasin di situ. Nah, ini sendiri waktu kami selesai presentasi dari program ini, program ini kita harus mempresentasikannya di depan board of director, XL-nya langsung. Betul, gitu. Nah, ini juga dalam proses kami sosialisasi ke pengunjung di museum. Berarti Tsunami. sudah launching ya? Sudah. Oke. Kalau untuk antusias dari peminatnya gimana menurut Farah? Antusiasnya, nah sebenarnya ini juga menjadi salah satu problem kami. Aplikasi Calitra ini kan pariwisata berbasis teknologi dan ketika kita berbicara teknologi sebenarnya mungkin masih cukup baru untuk orang-orang di Aceh, benar ya. Jadi pas kita di situ kita coba sosialisasikan, ayo kakak kita punya aplikasi ini bisa menikmati museum sambil megang-megang handphone nggak masalah, tapi kalian bisa dapat informasi juga di sini. Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya, mencoba pengalaman baru, tapi kita melihat antusiasmenya masih kurang, tapi kita juga makanya masih terus mensosialisasikannya sebenarnya. Nah, ada satu lagi hambatan yang mungkin menggelitik nih, Rahma. Kebanyakannya kan kita tidak bisa memukul semua rata sama dengan kita, pemahaman ataupun pengetahuan yang kita punya. Tapi misalkan ada yang saudara kita juga yang dari pelosok, misalkan mereka berkunjung ke Banda Aceh dan juga datang ke beberapa tempat museum. Ini kan tempat wisata, ini kan menjadi kendala juga mereka yang gaptek, bisa dikatakan mereka juga kurang paham. Ini bagaimana nih tantangannya? Iya sih, sebenarnya yang kita temukan di lapangan memang demikian. Serius? Ya, jadi karena kebanyakan orang Aceh kalau ke tempat wisata tujuannya selfie gitu. Jadi mereka mau foto dulu terus upload. Jadi mereka kebanyakan nggak pengen tahu juga sih sebenarnya makna dari ruangan ini tuh seperti apa, benda ini ceritanya seperti apa. Nah, itu memang menjadi kendala kita. Tapi kalau soal cerita ini kita lagi bangun sih sebenarnya aplikasinya. Jadi kita ingin memberikan fitur-fitur seperti semacam game yang kita mengundang masyarakat untuk download aplikasi, jadi mereka bermain game dengan mendapatkan informasi terhadap sejarah dari situs tersebut. Nah, yang menjadi tantangan bagi kita solusinya adalah tadi kita promoting lewat sosial media. Kemudian juga kita di Museum Tsunami juga ada expander ya. Kemudian kita juga mulai sosialisasi ke teman-teman. Kalau misalnya nanti kalian ke Museum Tsunami, kan paling bagus kalau pakai headset ya, karena nanti audio bentuknya. Jadi kita juga mulai kasih kabar itu ke teman-teman terdekat. Kemudian juga dari kita sendiri punya komunitas. Misalnya yang dari duta kan punya komunitas duta. Betul. Kemudian apalagi kalau misalnya di Calitra ini anggotanya itu sangat majemuk, jadi dari berbagai background. Jadi alhamdulillah sudah tersampaikan juga pesan-pesan itu. Cuman mungkin karena ini baru bulan 11 kemarin dan ini masih bulan 2, jadi kita memang lagi kerja keras sih untuk promosi Calitra ini. Oke, Agung. Jadi kebanyakannya dari kita semua kan kurang untuk lebih tahu bagaimana sejarah itu bercerita. Nah, dengan fitur yang di ini mungkin boleh nggak sih kasih tahu juga ke pemirsa dimanapun berada, menunjukkan seperti apa aplikasinya. Ini sebenarnya mudah loh. Nah gitu, boleh silakan Agung. Baik, jadi sebenarnya inilah, jadi seperti yang dikatakan tadi kan, kita juga lagi mencoba bangun fitur seperti game seperti itu. Nah, mungkin cuman untuk di awal, kawan-kawan mungkin bisa langsung download itu di Play Store karena kita sudah launching juga di Play Store. Nah, ini langsung kita mudah kok. Jadi di tempat-tempat yang sudah ada, misalnya kayak di Museum Tsunami itu, kita sudah ada barcode. Nah, barcode-nya, kemudian ketika sudah kita download aplikasi, langsung buka aplikasinya, Calitra. Kemudian mendaftarnya itu melalui email kita, email biasa. Setelah itu akan langsung masuk ke halaman utama. Nah, aplikasi kita ini text and audio base, jadi ada teks dan juga ada audio. Nah, di sini juga bilingual Indonesia sama bahasa Inggris. Mau tinggal pilih apakah Indonesia atau bahasa Inggris. Contohnya yang
Inggris. Bahasa Aceh nggak ada ya? Belum. Harusnya ada ya. Iya, kan enak ya kalau ada audionya bahasa Aceh ya. Ada orang dari jauh kan. Iya benar. Lanjut. Jadi langsung nanti tekan scan. Nah, ini kita coba ada barcode-nya. Jadi kode-kodenya coba di sebentar. scan. Ya. Oke, di scan dulu ya barcode-nya ya. Nah, kemudian progressing dia. Aha. Ya, nanti langsung ada tampilan. iya, Di sini ada di atas itu ada foto, itemnya itu apa? Misalnya ini salah satu ruangan di Museum Tsunami, namanya tuh The Confusion Alley, yaitu jembatan kebingungan. Ups, nanti. Oke, Nah, kita putar. jadi ini di bawah ada teksnya, audionya tinggal pencet. Coba mikrofonnya. Pakai mic-nya boleh? Mikrofon. Aha. This alley reflects the Ini bahasa atmosphere Inggris. Ini bahasa of Inggris. Oh, Aceh kata tadi Agung milihnya pakai bahasa Inggris Iya, ya. bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kita misalnya, jadi kita juga ada teks ini berfungsi untuk misalnya, maaf mungkin ada kawan-kawan kita yang dari disabilitas. Betul. Nah, jadi mereka bisa membacanya langsung gitu melalui teks seperti itu. Jadi kita juga aware terhadap kawan-kawan dari disabilitas. Sebenarnya malah memudahkan ya dengan ada aplikasi Calitra ini sendiri ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Ini Aceh, saya berharapnya udah bisa mulai bersaing ya dengan betul sekali gitu. Karena contoh, kamu yang nggak tahu tentang apa nih? Yang mana nih? Tentang tempat wisata. Kalau saya tahu semua. Oke, baik. Baiklah, karena dia orang Aceh asli soalnya. Ya, Ada juga yang beberapa nggak tahu. ada yang beberapa nggak tahu ya. Bahkan saya sendiri juga banyak sih, seperti misalkan ada beberapa tempat-tempat ziarah ya, Ya, yang itu seperti penting Kesultanan ya. itu juga penting ya, benar sekali. Yang di Museum Aceh juga sudah. Jadi kalau di dalam aplikasi ini sudah ada berapa banyak tempat wisata? Kita baru ada 2 kerjasama, itu dari Museum Aceh dan Museum Tsunami. Nah, kita juga aware tuh masalah kayak ziarah tempat-tempat, misalnya kayak makam-makam Syekh yang mungkin di Uncah juga ada makam juga. Nah, itu kan luput dari penanganan, makanya kita mencoba untuk memperluas ke arah sana. Nah, makanya juga kami juga lagi ada terkendala mungkin mengenai masalah budgeting segala macam. Kita juga berharapnya ada bantuan dari pemerintah sih sebenarnya. Artinya nggak usah melulu lah, artinya bantuan dari promosi untuk misalnya kayak stiker segala macam seperti itu, artinya supaya bisa untuk dikembangkan seperti itu. Nah, makanya kita sampai sekarang yang baru ada itu cuma di Museum Tsunami dan Museum Tsunami. Ada kemungkinan nanti mau ke airport gitu atau ke bandara ya, tempat-tempat pelabuhan misalkan? Mungkin kalau misalnya tempat pelabuhan, kalau misalnya tidak ada cerita yang menarik, kita juga nggak akan ini, kan kita fokusnya tuh di tempat-tempat yang ada punya nilai sejarahnya seperti Seperti misalkan di Pulau Sabang juga banyak kan Pulau tempat-tempat. Sabang banyak. Ada rencana di kedepannya sebagai proyek ke depan? Pastinya kalau Pastinya misalnya ya. peluangnya Rencananya banyak sekali sebenarnya. Oke, Tapi yang paling terdekat nih Farah di tahun 2019 nanti kalian pilot projectnya apa nih? iya, Pak, untuk pilot projectnya sebenarnya kita sudah jadi yang tadi di Museum Tsunami sama Museum Aceh. Nah, niat kita sebenarnya untuk Museum Aceh kan masih sedikit tuh barcode-nya. Kita mau penuhin di Museum Tsunami sama Museum Aceh dulu, dan mungkin kita lanjut ke Belang Padang ya, karena itu maksudnya deket gitu. Tuh. Iya, Dan paling penting sebenarnya di promosi sih, karena kita udah coba buat dan masih kurang di promosinya. That's why kami sangat mengharapkan gitu adanya bantuan dari pemerintah untuk promosi dan segala macam. Sudah pernah kirim proposal gitu ke pemerintah? Sedang in progress sebenarnya ya. Gimana tuh bisa di-apply kemudian bisa bekerjasama dengan Duta Agam Inong misalkan. Saya dari Agam Inong juga. Oke, baik. Banda Aceh. Banda Banda Aceh. Aceh. Lagi pemilihan baru nih ya. Iya. Mau ikut? Assalamualaikum. Oke, Farah, kita ini udah di akhir nih. Adakah pesan khusus untuk anak-anak muda? Kenapa harus bergabung di Calitra? Kenapa? Ya silakan. Agung boleh. Sebenarnya kita yang paling berharap nih Calitra ini sebenarnya seperti inisiasi ya. Artinya kita ingin mencoba untuk membangun suatu ekosistem baru, misalnya artinya kawan-kawan itu sudah melek terhadap teknologi, dan juga padahal di luar sana itu anak-anak Banda Aceh banyak startup cuman yang ini tidak terlalu di aware terhadap masyarakat, jadi kurang. Nah, kita juga berharap nih adanya dari pemerintah melihat adanya potensi anak-anak muda yang sebenarnya itu bagus, dan juga kita sebagai contohnya itu kota Banda Aceh yang ingin kota yang lebih dengan ramah teknologi lah seperti itu. Jadi kawan-kawan dari startup
dengan adanya Calitra ini kita bahwasanya bisa, walaupun kita tidak ada bantuan dari orang lain, kita yang penting mulai aja dulu. Dengan mulai itu insya Allah ke depan kalau misalnya komunitas kita sudah besar dengan ada startup-startup lain, orang juga akan melirik, pemerintah juga akan melirik seperti itu. Oke, Rama, Instagramnya ada ya untuk Calitra sendiri, silakan mau promosiin. Jadi teman-teman bisa follow Calitra, Instagramnya itu calitra_. Dan kalau misalnya ingin kerjasama dengan kita, bisa juga kontak langsung di Instagram dan di sana tertera email kita juga. Wow. Jadi kita terbuka dengan semua kerjasama dan bantuan dari teman-teman. Bantuan dana yang pasti penting ya. Oke, terima kasih banyak Calitra, Farah, Rahma dan juga Agung. Salam untuk semua yang ada dalam komunitas Calitra. terima Saya doakan kasih. sukses Iya, pastinya di tahun 2019 terima ini. kasih banyak. Nanti ke depan kita akan undang lagi ya. Iya. Rahma dan juga Agung sukses ya, dan terima kasih banyak untuk kalian semuanya dan pemirsa. Ini dia teman-teman saya dari Calitra di mana mereka berharap sebuah perubahan yang baru untuk kota Banda Aceh, khususnya ini tempat-tempat wisata yang ada di Banda Aceh sendiri. Kan seru ya Rais ya, kebayang misal kita nih orang luar nih. Menarik ya. Menarik. Langsung ada di Ya, pas kita betul. lihat, Jadi kita begitu pengen tahu ya. di bandara ini Ya. misalkan ada barcode ya dari Calitra, kita langsung fotoin gitu. Kemudian kita langsung terhubung kemana tempat wisata yang harus dikunjungi selama kita berada di Aceh. Yang pastinya ini keren sekali untuk 0,2 sekali. Nah, selanjutnya saya juga masih punya bintang tamu saya dan mereka juga fokusnya, iya komunitas lagi. Jadi mereka ini mendesain sebuah boleh dikatakan seperti karikatur animasi dengan basicnya yang Islami. Nah, keinget nggak sih yang namanya animasi Musa dan juga Rara? Iya, ingat. Assalamualaikum, ya bener ya. Iya. Aku Musa gitu ya, Film saya favorit Musa. itu. Iya bener favorit. Nah, itu adalah saingan dari produk tetangga sebelah ya. Nah, sudah siap ya? Oke, kita langsung panggil teman-teman kita dari, saya lupa lagi nih, pokoknya MD, MDC. Oke, silakan masuk. Assalamualaikum. Ini saya, aduh, salah kostum. Sorry ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Ihsan Bang Ihsan. Ini dengan Rahmat. Rahmat dan juga Rifki. Sorry ya, kita, aduh, jadi nggak enak nih soalnya cowok semua. Saya paling cantik di sini. Boleh dong dari Bang Rifki diperkenalkan ke pemirsa. Nama kemudian dari komunitas. Nama saya Ya nggak apa-apa. Nama saya Rifki Amdia. Saya sudah bergabung dari MDC Banda Aceh, yaitu Muslim Designer Community Banda Aceh. Sudah bergabung selama 1 tahun di MDC Banda Aceh. MDC-nya sendiri Muslim Design Community ya. Muslim Designer Ini Community. sudah berapa lama kalian bangunnya? Muslim Designer Community itu sendiri pertama kali dibentuk di Solo pada tahun 2013 dan kemudian dibentuk di Aceh pada tahun Januari 2017. Itu namanya MDC Aceh. Kemudian dibentuk MDC Chapter Banda Aceh untuk yang ada di Banda Aceh itu tanggal Maret 2018. 2018 sendiri, oke. Bang Rahmat. Perkenalkan diri dulu Bang. Biar panas. Baik, nama saya Rahmat Agustian. Dipanggil Rahmat, kalau kawan-kawan manggilnya Mehmet. Mehmet kenapa? Ini beda ya. Melenceng ya. Oke. Bergabung di MDC udah 2 tahun. Dulu gabungnya di MDC Aceh, terus diturunkan ke MDC Banda Aceh. Terakhir terpilih lagi menjadi ketua MDC Aceh. Ketuanya Ketua Bang MDC. Mehmet. Keren sekali ya, sebut namanya Mehmet ya. Mehmet. Jadi pada alias gitu ya. Rahmat Rahmat Agustian. Nggak apa-apa ya. Untung aja ya, nama kita sama Bang. Ke Bang Ihsan. Oke. Sama sih. Silakan Bang. Nama lengkap saya Muhammad Nur Ihsan Akbar. Kalau keseringan ya kalau di kampus atau di komunitas MDC ini kan dipanggilnya itu James. James. Karena James Bond. bukan, itu nama alias. Kayak gitu. Jadi kayak seperti nama yang menjual kayak gitu. Nggak tahu kenapa, tapi memang alasan pertamanya itu karena keseringan ya di kampus ada temen ya dia tiap ketemu nanya nama. Saking kesalnya ya udah sebut aja kayak gitu, dan akhirnya sampai sekarang ya itu yang terkenal nempel kayak gitu. James ya. James atau J kayak gitu. Kayak gitu. James ya.
Jadi berasa kayak orang-orang dari Eropa sana ya. Ya, seperti itu lah. Oke. Kita ngomongin tentang MDC, Muslim Designer Community. Nah, ini kalian di animasi bergeraknya memang fokusnya atau berupa komik atau bagaimana Bang Mehmet? Ya, kalau MDC sendiri yang udah pasti bergerak di bidang visual kan. Betul. Nanti terserah apakah itu di posternya atau di video. Kami juga ada beberapa kali posting, tapi yang paling fokus itu di poster di Instagram. Kemarin juga sempat buat video kan, dan video pertamanya sempat viral lah. Video apa nih sempat viralnya? Video karena ada Ustadz Abdul Somadnya, jadi ada nanti mungkin diputar. Oh di foto, oke, di videonya. Kalau dalam bentuk kalian ada bawa nggak sih semacam poster atau apa? Poster tidak ada, tadi kita langsung ngasih yang soft filenya. Yang softwarenya aja ya. Mungkin langsung penasaran, saya juga penasaran seperti apa, baru kita nanya lebih jauh lagi ya. Silakan teman-teman, kita saksikan dulu videonya. Tanggapannya satu. Aku nggak usah bang. Kenapa nggak pesan? Lagi bokeh nih. Lah, kok bisa oke? Kayaknya orderanku sedang menurun nih. Lah, tadi nggak pesan, tapi kok sekarang udah minum? Itulah, bukan orderan dia yang kurang, tapi harta dia nggak berkah. Kopi awak minum aja kau. Apa? Kayak harta yang berkah adalah harta yang didapat dengan dua syarat. Yang pertama, halal, baik dari sisi mencarinya maupun cara menggunakannya. Dan yang kedua adalah memberikan kebaikan bagi penggunanya. Apabila dua unsur ini ada, mau dia banyak ataupun sedikit, itu akan memberikan kebaikan kepada seseorang yang selalu mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lan, file gue kemarin udah dikirim belum ya? Mentang-mentang ada headset baru, musik aja didengerin. Dari tadi dia dengerin apa ya? Astagfirullah. Ternyata aku udah suuzon sama dia. Ternyata kita sudah suuzon. Suuzon tidak pernah melahirkan pahala. Andai kita salah, dosanya 2 kali. Andai kita benar, dosanya 1 kali. Tapi husnuzon, salah dan benar tetap dapat. Jadi kalian ini menaikkan profil dari ustadz-ustadz yang terkenal di Indonesia. Bang Fikri, tanggapannya seperti apa? Untuk video itu sendiri prosesnya ya lumayan ya membuatnya itu. Kemudian nanti selanjutnya kami mungkin akan membuat juga video-video yang lebih lumayan lagi, yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan kualitas dakwahnya, bergerak di bidang visual itu sendiri. Jadi dari awal tadi pas ngeliat mereka ini kan tampil dengan jenggotnya, ya kan, ini kayaknya udah ketebak nih ahli-ahli surga. Ini masih kuliah semua kalian? Masih sudah selesai. Sudah selesai. Bang Fikrinya mungkin sudah bekerja sekarang. Ya, Oke. Bang, di MDC ini sendiri adakah juga akhwat yang bergabung atau memang khusus untuk para ikhwan semuanya? Di MDC ini sendiri ada akhwatnya dan ikhwannya juga. Oh, ada juga. Ada beberapa yang akhwat. Jadi begitu bikin video ataupun ya dokumenter ini, kalian bergabung, bagaimana cara menelurkan ide itu, Bang Fikri? Hanya dari satu kepala saja Bang Mehmet atau boleh ini dari Bang James nih gitu ceritanya nih. Bang James silakan. Gini ya, kalau masalah tentang video gitu ya. Jadi sebelum kita buat video kan kita ada ide. Nah, dari ide itu kan hasil dari diskusi kita semua kayak gitu. Jadi kita bareng-bareng diskusi. Kita punya topik satu nih, dan ada satu ustadz yang memang topiknya ngena ke konten kita yang mau kita buat. Nah, jadi dari konten dari topik yang ceramah yang disampaikan oleh ustadz itu kita buat
sebuah konten ini. Jadi kayak tadi kan ada Ustadz Yasir, dia nyampaikan isi ceramahnya itu seperti ini. Nah, dari kami gimana yang kami pikir itu gimana kami menyampaikan konten yang disampaikan Ustadz Yasir itu, tapi dengan cara yang lebih lebih kreatif dan lebih ngena ke anak-anak mudanya ya gitu. Jadi istilahnya enak lah didengar dari nggak kalau Ustadz Yasir kan biasanya kan sampaikannya kan kalau nggak dilihat sama orang tua pasti orang-orang yang ingin aja kayak gitu ya. Iya. Nah, ketika kita buat kayak konten-konten kreatif kayak gitu, jadi kan sebagian besar orang pasti penasaran gitu, kepo. Ini apa ini kok tiba-tiba misal Bang Mehmet ada yang kenal kan, ini kok Bang Mehmet ada di video ini, ngapain dia? Nah kayak gitu. Jadi kan istilahnya kita brainstorming persepsi orang, kita menyebarkan kebaikan nggak mesti ya dari situ aja kayak gitu. Kita bisa masuk lewat jalan-jalan yang kreatif, contohnya video yang seperti ini tadi tuh. Jadi kalian tetap menjalankan dakwahnya dengan cara kalian sendiri seperti ini. Nah, Bang Mehmet tadi ada Ustadz Yasir dan juga ada Ustadz Sosmed ya. Ini kalian minta izin langsung atau gimana? Asal comot atau apa gimana? Kalau Ustadz Abdul Somad kemarin itu kami tag aja Kak. Tag aja kami ke beliau. Cut videonya, cuman dari Ustadz sendiri nggak ada yang komplain gitu kan, karena kami juga tidak menjelekkan satu pihak. Kalau dari Ustadz Yasir sendiri, kami setelah habis pengajian kami langsung minta izin, Ustadz boleh minta waktunya untuk diambil videonya gitu kan. Ustadz Yasir pun agak kebingungan, maksudnya apa ini gitu kan. Jadi cuman ya karena kami akhirnya sedikit pandai merayu, akhirnya Ustadz tuh mau dan ya jadilah video tadi. Praktekkan dong gimana cara merayu Ustadz itu agar mau bekerja sama dengan kalian. Ya, jadi Ustadz Yasir ini salah satu murabbi ketua MDC sebelumnya. Jadi mungkin karena kedekatan emosional ini, jadi Ustadz Yasir mungkin nggak pikir panjang lah. Dan Ustadz Yasir sendiri sering ngisi kajian di tempat ini. Sering mengisi kajian, dan saya juga baru sekali ikutin kajian dari Ustadz tersebut ya. Mudah-mudahan nanti bisa berulang-ulang kali yang pastinya. Kita break dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di ACTV.